Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini masih diberikan sehat walafiat ya. Bisa lanjut lagi kuliah rekayasa lalu lintas. Pada kesempatan ini kita masuk perkuliahan ke-10. Pertemuan ke-10, 10, perkuliahan ke-9. Karena 8 itu ujian tengah semester UTS. Jadi perkuliahan ke-10, pertemuan ke-9. Oh ya, materi 9. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas rambu lalu lintas dan marka, juga perlengkapan jalan. Salawat dan salam juga selalu Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai generasi hari ini sampai juga generasi akhir zaman. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama ini, rambu, marka, dan perlengkapan jalan. Yang pertama, pengertian apa itu marka dan rambu lalu lintas. Nah, ini merupakan objek fisik yang dapat menyampaikan informasi, menyampaikan peringatan, menyampaikan perintah, dan juga petunjuk kepada kita semuanya sebagai pemakai jalan yang mengangkat kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor, baik yang sepeda motor maupun mobil, bus, truk. Nah, dan diharapkan dapat mempengaruhi pengguna jalan. Itu rambu itu bisa mempengaruhi kita. Selain rambu dan marka juga digunakan beberapa perlengkapan jalan yang tujuannya untuk meningkatkan keselamatan. Nah, terhindar dari bencana kemacetan termasuk kecelakaan, polusi dan lain-lain di jalannya, khususnya yang menghindari kecelakaan, jadi menjadi selamat kita. Jadi, misalnya ada pagar pengaman dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa jenis informasi. Nah, peringatan adanya bahaya dan titik rawan bahaya ini harus diwaspadai oleh pengguna jalan. Nah, larangan penggunaan jalan harus dipatuhi oleh kita semua pengguna jalan. Sudah ada larangan. Kemudian perintah yang harus diikuti oleh para pengguna jalan. Ada perintah, ada peringatan, ada larangan, ada perintah. Dan ada petunjuk. Nah, petunjuk ini bermanfaat untuk kita semua pengguna jalan. Nah, semua mempunyai kendaraannya. Nah, termasuk pejalan kaki juga pengguna jalan. Nah, misalnya petunjuk adanya restoran, adanya bengkel, adanya tempat peristirahatan, dan tempat-tempat ibadah, kan ada gambarnya itu di marka jalan, dan lain-lainnya. Nah, persyaratan bentuk dan warna rambu. Nah, ini dalam meningkatkan kemudahan pengenalan bagi para pengemudi dan pengguna jalan, perlukan ini warna rambu lalu lintas dan bentuknya yang khas masing-masing. Ini membuat pengemudi bisa lebih cepat bereaksi dengan melihat rambu tersebut, adanya informasi di rambu tersebut, dan mampu menciptakan reaksi standar. Ya. Ada naluri kan manusia, jadi ada muncul reaksi dengan melihat kondisi, situasi yang standar di jalan. Apa fungsi, bentuk, dan warna rambu? Nah, ada rambu peringatan. Tadi ya, peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk. Rambu peringatan itu menyatakan adanya bahaya atau ada titik berbahaya, tempat-tempat yang berbahaya. Rambu larangan ya, itu menyatakan tindakan terlarang di seputar rambu. Kemudian ada rambu perintah, ini menyatakan perintah yang wajib yang harus dilakukan di seputar titik rambu tersebut. Dan adanya rambu petunjuk, nah ini menyatakan, menjelaskan, memberikan petunjuk. Nah, contohnya petunjuk yang berguna bagi kita semua yang lewat di jalan tersebut. Nah, ada penyelenggara rambu. Untuk jalan nasional dan jalan tol itu Dirjen Perhubungan Darat atau pejabat yang ditunjuk. Jalan di daerah-daerah ini ditangani oleh Pemda masing-masingnya. Nah, jalan itu berada dengan ketentuan tentunya telah diatur oleh pemerintah dan persetujuan dari pusatnya, dari Dirjen Perhubungan Darat. Dalam hal ini rambu ada juga marka jalan. Jadi seperti hanya rambu, marka ini marka jalan juga alat yang digunakan
untuk mengatur lalu lintas. Pada rambu lalu lintas. Marka jalan lebih berbentuk tanda-tanda. Jadi berbentuk tanda-tanda, ada lambang marka jalan atau tulisan pada badan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas dan penggunanya. Marka jalan. Bentuk-bentuk marka jalan, ukuran marka jalan untuk garis melintang, membujur, dan lainnya itu bisa dilihat pada keputusan Menteri Perhubungan KM 50 tahun 93, 1993 tentang marka jalan. Nah, apa saja bentuknya? Ada marka garis membujur, ada marka garis melintang, ada marka garis serong, marka lambang, marka lainnya. Nah, untuk material dan warna marka itu ada yang dicat, ada material termoplastik, ada material lembaran, dan material konstruksi. Kalau cat itu biasanya berwarna merah atau putih, digunakan bersama gelas lid. Kalau materialnya termoplastik, terutama digunakan pada lokasi penting seperti persimpangan. Material lembaran ini kita perekat gunanya untuk situasi yang bersifat sementara di led saja. Untuk material konstruksi, misalnya blok beton atau pelapis warna permukaan jalan. Untuk fasilitas pendukung marka jalan, bisa pakai paku jalan, roadstock, delimitator, kerucut lalu lintas. Paku jalan ini dapat dari logam, bisa dari plastik atau keramik. Delimitator ini dari bahan plastik, tepi bergelas. Ini tanda pembatas tepi jalan. Ada pembatas tepi jalan. Dan ada kerucut lalu lintas ya, yang saya digunakan kendaraan berhenti. Nah, ini merupakan alat pengendali bersifat sementara. Berbentuk kerucut dan dilengkapi reflektor. Hanya setiap kendaraan punya itu. Yang warna merah segitiga. Bentuk kerucut. Untuk alat pengendali dan pengaman jalan, pada dasarnya adalah untuk memberikan tingkat keselamatan yang lebih baik lagi pada pemakai jalan. Alat pengendali pemakai jalan ini digunakan untuk pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan yang berupa ada alat pembatas kecepatan, ada alat pembatas tinggi dan lebar. Sedangkan untuk pengaman jalan itu antara lain berupa pagar pengaman, ada pagar ya. Kemudian cermin tikungan, nah dipasang cermin. Ada delineator, dan ada pulau-pulau lalu lintas dan pita penggaduh. Pengendali dan pengaman jalan. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan lalu lintas memarka jalan. Itu juga alat lainnya. Selanjutnya kita masuk ke materi pengembangan karakter. Kita coba melihat apakah kita memiliki karakter Nabi Daud alaihissalam atau belum. Kalau belum, mari kita terapkan, kita jadikan sebagai karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana Nabi Daud alaihissalam ini dia merupakan keturunan Nabi juga. Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Daud alaihissalam ini sebagai imam, ya, pemimpin di Masjid Baitul Maqdis di Palestina sekarang, dan memberinya kitab Zabur. Jadi ada kitab yang diturunkan. Kita kenal ada kitab Zabur, ada kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab. Nah, ada beberapa kitabnya termasuk Mushaf. Mushaf lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Daud alaihissalam ini memiliki kelebihan diantaranya adalah orang yang pertama membuat baju perang dari besi. Luar biasa baju yang dibuatnya, walaupun dari besi, tapi ringan, kuat. Nah, jadi orang yang pertama membuat baju besi dari besi ya, baju besi untuk berperang. Jadi saat itu kalau dilihat teknologi zaman itu ya zaman kuno, tapi ternyata teknologinya maju. Mengalahkan kita bahkan. Kita sendiri di Lok tidak mampu membuat baju besi perang seperti ini. Jadi teknologi zaman dulu ternyata lebih hebat dari sekarang.
Nah, Allah Ta'ala berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Nah, ini kelebihan juga Nabi Daud alaihissalam. Beliau memiliki suara yang merdu. Nah, sehingga makhluk-makhluk termasuk gunung-gunung dan burung-burung itu bertasbih berulang-ulang. Mana ketika bertasbih membaca kitab Zabur, nah, burung-burung itu berhenti di udara, luar biasa. Daun-daun yang jatuh itu berhenti di udara. Saking merdunya suara Nabi Daud alaihissalam. Jadi subhanallah, setiap pagi dan petang, pagi dan sore, Nabi Daud alaihissalam ini bertasbih. Dia membaca Zabur, kitab yang diturunkan padanya, kitab yang diberikan, dengan suara yang merdu. Ya, kalau kita contoh ya, sering membaca kitab suci masing-masing agama kita, dan membuat kita mencontoh karakter Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ini memutuskan perkara umat dengan bijak dan adil. Jadi, luar biasa, dia termasuk orang yang ditokohkan masyarakatnya, jadi pemimpin di masyarakat. Ini masyarakatnya datang kepada Nabi Daud dan berkata, wahai Nabi Daud, kami bertengkar ini. Kami berdua ini berselisih. Kami minta engkau yang memutuskan masalah kami, perkara kami. Kemudian Nabi Daud alaihissalam mencoba menyelesaikannya dengan meminta petunjuk untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan sholat, ya, beribadah. Ya, dia tidak mau menyelesaikan masalah sendiri, tapi dia minta petunjuk dulu. Minta petunjuk dengan beribadah, malam hari dia sholat malam. Itu kemudian dia memberikan keputusan perkara-perkara yang ada dengan minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Nah, Nabi Daud alaihissalam kemudian berpesan, ini ada pesannya yang bagus. Jika engkau menanam, itulah yang akan engkau tuai. Jika menanam keburukan, maka akan memperoleh durinya. Ini nasihat Nabi Daud kepada kita semua. Nah, di zaman Nabi Daud alaihissalam muncul raja yang jahat, raja yang kejam, zalim, namanya Jalut. Ya, luar biasa, orangnya kuat, besar, tetapi dia menggunakan kekuatannya untuk menzalimi orang, menakut-nakuti orang. Nah, saat itu pemimpin Bani Israel namanya Raja Talut yang menyampaikan, siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka dia akan jadi raja setelah saya, setelah Raja Talut. Ya, tidak ada yang berani untuk mengalahkan Jalut karena dia tinggi besar, kuat. Dan Nabi Daud lah yang kemudian maju dan dengan izin Allah Ta'ala bertemu dengan Jalut dan mampu mengalahkannya dengan sekali lempar. Kata-katanya diisi batu dan dilempar, nah, kena Daud langsung kalah. Nah, inilah kisah Nabi Daud, apa yang bisa kita jadikan sebagai karakter kita. Yang pertama, mahasiswa siap menjadi pemimpin dan teladan yang baik. Ya, student today be the tomorrow. Jadi mahasiswa hari ini pelajar ke depan akan jadi pemimpin. Jadi siap-siap, Anda akan menjadi pemimpin ke depan dan berilah teladan yang baik seperti Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, mahasiswa membiasakan selalu bertasbih, membaca kitab, ya. Selalu biasakan mulai dari sekarang. Kalau jarang baca kitab, ya silakan. Yang Muslim baca Al-Qur'annya pagi dan petang. Yang Kristen baca Bibilnya. Yang Hindu ada kitab Weda, yang apa Buddha ada kitabnya. Masing-masing silakan dibaca setiap hari. Biasakan selalu bertasbih, membaca kitab suci masing-masing. Kemudian yang ketiga, mahasiswa berlatih, berpuasa, dan beribadah malam. Malam bagi kaum muslim, belum dibiasakan sekarang. Kaum muslim yang bulan Syawal bisa puasa 6 hari Syawal itu. Kalau kita puasa Ramadan 1 bulan tambah dengan Syawal, maka sama dengan berpuasa 1 tahun banyak. 1 bulan 30 hari ya. 6 hari puasa Syawal, kalau dikalikan ya 30 hari kali, biasanya pahala 10 kali lipat. 30 kali 10 300, 6 kali 10 berapa? 60, jadi 360 ya, 1 tahun ya. Sama dengan berpuasa 360 hari atau 1 tahun, sekitar 1 tahun. Jadi itu perhitungannya, paket matematika teknik ini. Kemudian yang terakhir, mahasiswa harus gigih dalam belajar dan membantu orang tua ya. Nah, jangan jadi anak yang suka melawan orang tua. Kalau diperintah lagi baik, walaupun kita tidak suka, tetap ikuti saja apa yang disampaikan orang tua. Belajar dan membantu orang tua. Dan jangan malas-malas kuliah supaya cepat selesai. Orang tua tidak harus banyak
berkorban untuk mencari uang untuk kuliah, selesaikan kuliah kalau cepat selesaikan. Jadi termasuk untuk orang tua kalau kita cepat selesai dan terus melakukan kebaikan. Ya, demikian materi pada kesempatan ini. Ini ada peringatan jika kita menanam, kau menanam, itulah yang kau tunai. Jika menanam keburukan, maka akan menuai durinya. Jadi ini nasihat pesan Nabi Daud alaihissalam. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang siapa yang beramal, berbuat yang sekecil debu, zarah akan dibalas kebaikannya. Siapa yang beramal juga sekecil debu, zarah, keburukan akan mendapatkan balasannya. Jadi saya akhiri mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.